Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat dan nikmat, dan masih membuat kita saling bertatap muka walaupun dengan media, walaupun dengan alat komunikasi seadanya. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Di sini kami kelompok 9 media pembelajaran akan sedikit memaparkan tentang laboratorium sebagai sumber belajar. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Batur Tamam, NIM T2018-1419, dan juga teman saya. Setelah ini kita akan memaparkan rincian-rincian dari subbab laboratorium sebagai sumber belajar. Namun sebelumnya saya sendiri akan memaparkan apa itu sumber belajar. Sumber belajar itu adalah sebuah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Beberapa ahli mendefinisikan sumber belajar itu. Contohnya, menurut Yusuf Hadi Myarso, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, bahkan orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Itu menurut Yusuf Hadi Myarso. Dan menurut Rohani, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang, yaitu di luar dari peserta didik, yang memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Dari beberapa pengertian di sini dapat disimpulkan bahwa sumber belajar itu yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan atau mempermudah proses terjadinya belajar mengajar. Itu adalah sumber belajar. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan macam-macam sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Salah satu dari sumber belajar ini adalah laboratorium. Laboratorium sebagai sumber belajar, yakni di mana laboratorium digunakan sebagai sumber belajar yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan berbagai sumber pembuktian dan kerja riset atau satu ilmu pengetahuan. Laboratorium merupakan tempat untuk melakukan kegiatan praktikum, penelitian, pelayanan masyarakat, dan menunjang kegiatan belajar mengajar.
melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar bagi siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam laboratorium, fungsi laboratorium, dan pemanfaatan laboratorium. Yang pertama yakni adalah macam-macam laboratorium, di mana laboratorium ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni laboratorium pendidikan, dan yang kedua yakni laboratorium riset, di mana laboratorium pendidikan tersebut yang digunakan oleh siswa atau peserta didik seperti anak SD, SMP maupun SMA. Sedangkan yang riset yakni adalah laboratorium yang digunakan oleh para ilmuwan tertentu dalam menemukan suatu untuk diteliti. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan laboratorium atau praktikum turut berperan dalam 3 aspek. Yang pertama yakni keterampilan kognitif, misalnya melatih agar teori dapat dimengerti dan agar teori dapat diterapkan pada problem nyata. Yang kedua yakni keterampilan afektif, di mana keterampilan afektif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama belajar kerjasama, dan yang kedua belajar menghargai di bidangnya, dan yang ketiga yakni belajar merencanakan kegiatan yang akan diteliti. Sedangkan keterampilan selanjutnya yakni keterampilan psikomotorik. Misalnya yang pertama yakni belajar memasang peralatan sehingga betul-betul paham terhadap peralatan yang akan dijalankan. Yang kedua yakni belajar memakai peralatan dan instrumen tertentu agar tercapainya sebuah penelitian. Selanjutnya yakni fungsi laboratorium. Di sini fungsi laboratorium ini dibagi menjadi 4 yang saya rangkum. Yang pertama yakni menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktikum kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Yang kedua yakni memberikan dan menumpuk keberanian yang terdiri dari belajar peserta didik, mahasiswa, dosen, dan seluruh praktisi untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah yang akan diteliti. Yang ketiga yakni menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia pada laboratorium tertentu untuk mencari atau menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimen dan yang akan dilakukan. Selanjutnya yakni memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan, sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba, ataupun eksperimen. Selanjutnya yakni manfaat laboratorium. Di sini manfaat laboratorium ini dibagi menjadi 4 yang kami rangkum. Yang pertama yakni tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus tempat memecahkan masalah. Dan yang kedua yakni laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan atau kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap yang akan diteliti. Yang ketiga yakni laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik maupun peneliti dalam suatu fakta yang akan diteliti atau yang akan diamati. Yang keempat yakni laboratorium sebagai fungsi tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, sabar, jujur, dan berpikir kritis. Yang terakhir yakni adalah laboratorium sebagai tempat bagi peserta didik untuk membangun ilmu pengetahuannya, di mana yang sebelumnya belum tahu akan menjadi tahu. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadizah Rofika Nasri, NIM T 2018-1426. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan laboratorium serta pengolahan laboratorium. Terkait aspek yang pertama, yakni kelebihan praktik di laboratorium, mencakup yang pertama, melibatkan peserta didik secara langsung dalam mengamati suatu proses. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini hasilnya karena mereka secara tidak langsung mengamati, mendengarkan, meraba, dan melihat. Yang ketiga, peserta didik akan mempunyai kemampuan dalam keterampilan mengolah alat, mengadakan percobaan, membuat keterampilan, serta membuat laporan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan sikap berpikir ilmiah, sikap inovatif, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Yang kelima, membangkitkan minat, ingin tahu, memperkaya pengalaman keterampilan kerjanya. Selanjutnya, terkait kekurangan praktik di laboratorium, yakni yang pertama, alat-alat dan bahan yang mahal harganya. Ini dapat menghambat melakukan praktik. Kemudian yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk praktik itu sehingga kemungkinan dapat dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Yang terakhir selanjutnya, pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium ini mencakup 4 aspek, yakni desain ruang laboratorium, yang kedua administrasi laboratorium, yang ketiga pengelolaan penyelenggaraan laboratorium, dan yang keempat yakni cara penyimpanan dan bahan laboratorium. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.